Halo Rossoneri. Bursa transfer emang belum buka, tapi tim scouting AC Milan tuh kayaknya nggak pernah istirahat. Mereka udah mulai ngintip-ngintip pemain muda yang katanya bakal jadi the next big thing. Dan kali ini, targetnya datang jauh dari Brasil. Namanya Ryan, striker muda dari Vasco da Gama. Umurnya baru 19 tahun, tapi udah mulai bikin heboh karena performanya di Liga Utama Brasil luar biasa banget. Menurut laporan dari jurnalis calciomercato.com, Daniel Longo, Milan sekarang lagi serius banget mantau si bocah ajaib ini. Bayangin aja, musim ini Ryan udah ngegas dengan 11 gol dari 27 laga. Dan yang paling keren, gol terbarunya dicetak ke gawang Flamengo, tim yang tampil solid banget di Club World Cup musim panas kemarin. Kalau udah bisa ngegolin tim sekelas itu, tandanya kualitasnya bukan kaleng-kaleng bro. Dan menariknya, Milan tuh udah ngintilin Ryan dari lama. Bahkan kabarnya dia udah masuk radar, alias under the magnifying glass tim scouting Rossoneri. Mereka pengen lihat sejauh apa perkembangan striker muda yang dulu sempat memperkuat timnas Brasil Under 17 ini. Tapi ya, Milan bukan satu-satunya yang jatuh hati. Katanya sih, Barcelona sama AS Roma juga udah sempat ngelirik Ryan. Dan kalau dia terus tampil gacor kayak gini, bukan gak mungkin klub-klub top Eropa lain bakal langsung ikut ngantri. Cuma ya, untuk sekarang semuanya masih sebatas rumor pengamatan. Belum ada langkah konkret karena bursa transfer alias Mercato belum resmi dibuka. Tapi jelas, Ryan ini jadi nama yang wajib banget dipantau deh. Jadi gimana menurut kalian? Kalau beneran datang ke San Siro cocok gak nih Ryan jadi calon penyerang masa depan Milan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update transfer terbaru dari Rossoneri. Kabar selanjutnya. Transfer drama belum selesai bro. AC Milan kayaknya belum puas cuma dengan beli pemain yang bisa nyerang dari sayap. Sekarang, mereka lagi ngelirik striker muda dari Real Madrid. Dan yang bikin menarik, Luka Modric bisa jadi kunci di balik transfer ini. Yap, gosipnya Milan lagi serius mempertimbangkan buat rekrut Gonzalo Garcia, striker muda 21 tahun yang musim lalu nyabet Golden Boot di Piala Dunia antar klub FIFA. 4 gol bro. Gak main-main buat pemain muda. Masalahnya, di Madrid, Garcia belum dapat menit main reguler. Gak gampang bersaing di skuad Los Blancos yang penuh bintang. Jadi opsi pinjaman ke klub lain mulai terbuka banget, dan Milan jadi salah satu tujuan yang paling menarik. Nah disinilah faktor Luka Modric masuk. Kabarnya, Modric punya hubungan dekat sama Garcia, dan dia bisa jadi jembatan buat bujuk sang striker muda gabung ke Rossoneri. Modric itu kan legenda hidup, jadi kalau dia ngomong, pasti ada bobotnya. Tapi tunggu dulu, bukannya Milan udah punya striker baru? Mereka emang udah datengin Christopher Nkunku dari Chelsea tapi posisi aslinya bukan striker murni. Lebih ke sayap atau attacking midfielder. Jadi kebutuhan akan penyerang tengah masih kerasa banget di skuad Milan. Apalagi performa Santiago Gimenez belakangan ini masih naik turun. Jadi gak heran kalau manajemen Milan udah mulai ngintip jendela transfer Januari, siap ambil langkah cepat kalau butuh tambahan mesin gol.
Tapi Milan gak sendirian bro. Di Inggris ada West Ham, Fulham, dan Aston Villa yang juga lagi kepo banget sama Garcia. Bahkan dua klub La Liga, Villarreal sama Valencia, siap nimbrung juga buat dapetin tanda tangannya. Artinya persaingan bakal panas. Tapi Milan punya satu keunggulan, sejarah besar, atmosfer San Siro, dan, ya itu tadi, Modric Effect. Kalau Modric beneran bantu ngebujuk, bisa jadi Garcia bakal milih Milan buat dapetin menit main lebih banyak sambil belajar di level top. Jadi gimana menurut kalian? Kalau Gonzalo Garcia beneran ke Milan, bisa jadi solusi buat lini depan Rossoneri? Atau justru bakal susah adaptasi di Serie A? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan gosip transfer panas lainnya. Forza Milan. Oke guys, kita bahas nih satu pemain yang lagi jadi sorotan di AC Milan. Santiago Gimenez. Lucunya, dia belum cetak gol sama sekali di Serie A musim ini. Tapi, Massimiliano Allegri justru makin suka sama dia. Kok bisa? Yuk kita kupas bareng-bareng. Jadi gini, menurut La Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez ini sekarang adalah satu-satunya striker murni yang dimiliki Milan. Dia udah main 9 kali musim ini, sama kayak Fofana, Saelemaekers, Tomori, dan Pavlovic, artinya, dia udah masuk jajaran pemain penting. Padahal, di awal musim, dia tuh kayak pemain sisa. Rumornya malah mau dijual biar bisa beli striker baru yang lebih cocok sama gaya Allegri. Tapi ternyata, Santinya sendiri yang bilang, "Enggak, gue mau bertahan. Gue mau buktiin bisa sukses di Milan." Dan momen pembuktiannya datang pas Lao cedera, dan Kunku belum nyetel. Nah di situ, Gimenez dikasih kesempatan, dan dia langsung kasih dampak. Contohnya, lawan Fiorentina, dia dapat penalti yang akhirnya jadi gol Leao. Lawan Juventus, sama, dia juga dapat penalti, walau kali ini Palesic gagal eksekusi. Oke, belum ada gol, tapi kontribusinya tetap berharga banget buat tim. Dia rajin banget buka ruang, ngepres lawan, bantu serangan, dan bikin pemain lain kayak Leao bisa lebih bebas. Nah sekarang menjelang laga lawan Pisa, Allegri punya 3 opsi di depan, Leao, Nkunku, dan tentu aja, Santi. Kalau Nkunku fit, bisa jadi dia duluan di bench, strategi kebalik dari minggu lalu. Jadi kemungkinan besar Leao sama Gimenez bakal main bareng dari awal. Dan lucunya, justru duet ini yang paling cocok. Leao bisa bebas lari-lari di sayap, sementara Gimenez jadi pemantul bola dan pengganggu bek lawan. Mereka tuh kayak yin dan yangnya Milan di depan. Yang menarik, Allegri ternyata suka banget sama sikap dan mentalnya Gimenez. Dia latihan dengan intensitas tinggi terus, bahkan pas baru pulang dari main buat timnas Meksiko. Bayangin, habis terbang jauh dari Amerika Latin, bukannya istirahat, dia malah langsung ke Milanello buat latihan. Itu semangat luar biasa sih. Makanya dia dihargai banget di ruang ganti. Kalau inget, Gimenez baru gabung Milan Januari 2025 dari Feyenoord, dengan harga sekitar 28,5 juta euro. Ekspektasinya tinggi banget, dia dianggap bakal jadi mesin gol baru Milan. Tapi musim lalu, aduh, bener-bener berat. Dia kalah saing sama Abraham, Jovic, bahkan Camarda. Dan sempat bikin ulah juga, di kartu merah gara-gara nyikut Mancini pas lawan Roma. Tapi ya, meskipun gitu,
dia tetap bisa nutup musim dengan 6 gol dari 17 pertandingan. Lumayanlah buat setengah musim pertamanya. Masuk musim baru, banyak yang kira dia bakal dijual. Tapi nyatanya, Santi malah bangkit pelan-pelan. Sekarang dia baru punya 1 gol di Coppa Italia lawan Lecce, dan 1 assist lawan Bari. Tapi kerja keras dan energinya benar-benar kelihatan. Dan yang paling keren, dia beneran cinta sama Milan. Dari kecil dia udah fans Milan, dan sekarang dia main buat klub impiannya. Istrinya, Fer Serrano, juga selalu hadir di stadion dukung dia tiap pertandingan. Dari Meksiko sampai San Siro, semua fans nunggu satu hal yang sama. Kapan Santi akhirnya mencetak gol pertamanya di Serie A? Gol pertamanya mungkin belum datang. Tapi kerja keras, mental baja, dan loyalitasnya udah nunjukin kalau dia pantas ada di Milan. Kalau nanti dia akhirnya cetak gol, bisa jadi itu titik balik buat karirnya di Serie A. Jadi, buat Milanisti, kita tunggu aja. Momen pertama kali Santiago Giménez teriak di San Siro,